Hai, sahabat selamat malam. Kembali lagi bersama Om Brimo si pendongeng, pembawa kisah-kisah misteri dan spiritual yang syarat makna. Malam ini, Om akan bercerita tentang seorang CEO pabrik roti di Surabaya yang rela melakukan apa saja demi mempertahankan kejayaan perusahaannya, bahkan jika itu berarti berurusan dengan Gunung Kawi. Konon, demi kekayaan dan kesuksesan, ia melakukan perjanjian gelap. Namun setelah itu, satu persatu karyawan terbaiknya menghilang tanpa jejak. Dan di saat semuanya terasa sudah terlambat, sang CEO baru menyadari bahwa harga dari kejayaan bukanlah uang, melainkan jiwa. Inilah kisah rahasia gelap CEO pabrik roti Surabaya, Perjanjian Gunung Kawi. Sebuah cerita misteri spiritual dengan pesan moral yang dalam, khas dari Om Brimo si pendongeng. Dengarkan sampai habis, karena di akhir ada pesan yang tak akan mudah kamu lupakan. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa like videonya biar Om tahu kamu suka kisah misteri spiritual. Subscribe dan aktifkan loncengnya, supaya kamu nggak ketinggalan cerita misteri berikutnya. Dan tulis di kolom komentar, apakah kamu percaya bahwa setiap perjanjian dengan kegelapan selalu menuntut bayaran? Suara pelan, tenang, dengan nada khas pencerita. Malam itu, angin berhembus perlahan di kawasan industri Surabaya. Lampu-lampu pabrik masih menyala redup, tapi suasananya sepi. Pabrik roti Sumber Rasa, yang dulu harum namanya, kini seperti kehilangan nyawa. Sedikit jeda, di ruang kantor paling atas, duduk seorang pria muda bernama Arman. Dialah pemilik pabrik itu. Seorang CEO ambisius yang dulu dielu-elukan karena keberhasilannya membangun usaha dari nol. Tapi malam itu, wajahnya muram, matanya lelah. Laporan keuangan di mejanya merah semua. Utang di mana-mana. Dan kabar terburuk, pabriknya terancam tutup. Suara lebih dalam. Arman sudah berusaha segalanya. Pinjaman bank, negosiasi, potong biaya produksi. Semua gagal. Hingga suatu malam, datang seorang pria tua yang tak ia kenal. Namanya Pak Wiryo. Konsultan bisnis, katanya. Tapi dari tatapan matanya, Arman tahu, orang ini bukan sembarang orang. Pak Wiryo berkata pelan, kalau kau ingin pabrikmu bertahan, ada satu cara, tapi bukan cara biasa. Arman mengernyit. Apa maksud Bapak? Pak Wiryo menatap jendela, lalu berbisik. Gunung Kawi, nak. Di sanalah tempat orang meminta kejayaan. Suara narasi menurun, berat. Arman tak menjawab. Ia hanya diam, tapi dalam pikirannya, nama itu terus bergema, Gunung Kawi. Malam-malam berikutnya, Arman tak bisa tidur. Kata-kata itu seperti panggilan yang tak bisa diabaikan. Akhirnya, di malam Jumat, ia berangkat seorang diri ke arah timur, menuju Gunung Kawi. Jalan berkelok, udara dingin, kabut menutupi pandangan. Suara jangkrik dan desir angin menyambut langkahnya. Di bawah pohon besar, ia menaruh sesajen yang dibawanya. Kopi pahit, bunga, dan dupa. Lalu, dengan suara bergetar, ia berbisik. Aku ingin pabrikku kembali berjaya. Aku mohon, tunjukkan jalannya. Suara menjadi seram, pelan dan berat. Beberapa detik kemudian, angin berhenti. Suara hutan lenyap. Dan dari balik kabut, muncul suara rendah, berat. Keinginanmu besar, manusia. Tapi apa yang kau siapkan untuk membayar? Arman terdiam. Suaranya gemetar. Aku hanya ingin menyelamatkan pekerjaku. Suara itu tertawa kecil. Setiap permintaan, ada ikatan. Setelah itu, kabut menelan semuanya. Arman tak tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Tapi dalam hatinya, ia tahu, ada sesuatu yang menjawab. Beberapa minggu kemudian, keajaiban terjadi. Pabriknya kembali hidup. Pesanan datang bertubi-tubi, investor berdatangan. Semua orang bersorak gembira. Arman kembali tersenyum. Tapi senyum itu aneh. Ada sesuatu di baliknya. Sesuatu yang tidak tenang. Suara mulai lembut, menggiring suasana. Di antara semua karyawan, ada satu yang paling ia percayai. Rina, supervisor muda, rajin, dan jujur. Rina adalah sosok yang membuat Arman merasa tenang di tengah tekanan hidupnya. Ia sering menemuinya, mengajaknya bicara, bahkan makan bersama. Hubungan mereka tumbuh perlahan, tanpa ada yang tahu.
Namun sejak itu, hal aneh mulai terjadi. Rina sering merasa diawasi. Di ruang produksi, oven menyala sendiri. Suara langkah kaki terdengar padahal tak ada siapapun. Dan setiap malam, bau dupa samar-samar tercium di seluruh ruangan. Suara makin berat, perlahan. Suatu malam, Rina bermimpi. Dalam mimpinya, ada sosok besar berwarna hitam berdiri di depan oven. Matanya merah menyala, dan dari mulutnya keluar bisikan. Waktumu hampir tiba. Rina terbangun dengan napas tersengal. Dan keesokan harinya, ia menghilang. Begitu saja, tanpa jejak. Karyawan panik, semua mencari. Tapi Rina tak pernah ditemukan. Yang aneh, hari itu juga, pabrik mendapat pesanan luar biasa besar. Omzet naik berkali-kali lipat. Suara narasi menurun, lembut namun mencekam. Hari demi hari, Arman tampak makin sukses. Tapi di balik kesuksesan itu, ia makin sering menyendiri di gudang tua pabriknya. Setiap malam Jumat, penjaga malam mencium aroma dupa dan mendengar suara orang berbicara sendirian. Beberapa kali, mereka melihat bayangan perempuan berjalan di ruang oven. Rambutnya panjang, dan di udara, tercium bau roti hangus. Suara makin tegang, datar dan dalam. Sampai akhirnya, malam itu tiba. Di ruang kerjanya yang gelap, Arman duduk sendirian. Lampu berkedip, dan tiba-tiba, terdengar suara dari belakang. Arman. Ia menoleh cepat, dan di sana, berdiri Rina. Wajahnya pucat, matanya kosong. Arman terpaku. Suaranya tercekat. Rina, kau di sini. Perempuan itu menatapnya datar, lalu berbisik, aku sudah menepati bagianku. Sekarang, giliranmu. Lampu padam seketika. Teriakan Arman menggema, dan lenyap dalam gelap malam. Keesokan paginya, pabrik sumber rasa sunyi. Pekerja datang, tapi ruang direktur kosong. Hanya ada selembar kertas di atas meja bertuliskan, jangan pernah meminta sesuatu yang tidak bisa kau bayar. Hari itu, pabrik resmi ditutup. Dan sampai sekarang, bangunan tua itu masih berdiri di ujung jalan Surabaya. Kadang, di malam Jumat, tercium bau roti hangus. Dan oven tua di gudang belakang menyala sendiri. Suara penutup, pelan dan reflektif. Kisah ini menjadi pengingat bagi siapapun yang haus akan kekuasaan, bahwa kejayaan selalu datang dengan harga. Dan jika harga itu terlalu tinggi, maka yang tersisa hanyalah penyesalan. Gunung Kawi tetap diam, menyimpan rahasia dan perjanjian manusia yang tak pernah puas. Dan malam ini, Om Brimo si pendongeng meninggalkan kisah ini untukmu, agar kita semua ingat bahwa rezeki sejati bukan datang dari gunung, melainkan dari hati yang jujur dan kerja keras yang tulus. Suara pelan, tutup. Sampai jumpa di kisah berikutnya, dalam Dongeng Malam bersama Om Brimo.